walaupun ini dan memperkuat tali hubungan kita bersama kaum muslimin. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini Allah memberikan barokah dan manfaat. Pada kesempatan kali ini sesuai dengan buku yang akan kita baca, dan sebetulnya buku semacam ini sudah banyak kita baca. Bahkan pada tahun berapa saya lupa di Solo Baru juga pernah membaca buku yang berkaitan dengan Salafi. Nah, buku ini yang akan kita baca tentu kita sudah mengetahui semua temanya mengenai pengkhianatan Salafi terhadap salaf. Artinya mereka mengklaim diri mereka sebagai salaf, tetapi justru amalannya bahkan termasuk dasar utama yang menjadi pijakan dalam berdiri ini sangat jauh dan bertentangan dengan tauhid dan akidah para salafus saleh. Dan disinilah tentu kita bisa melihat pengkhianatan yang paling besar dari salaf terhadap salafus saleh dalam konteks ini. Sebelum mungkin saya menginjak ke masalah ini, terutama berkaitan dengan masalah pentafsirannya, saya ingin menjelaskan bahwa tentu kita mengetahui tentang salaf ya, tentang salaf. Salaf itu sebetulnya secara lugawi itu artinya sesuatu yang terdahulu atau yang mendahului, itu salah. Jadi orang-orang yang hidup sebelum kita itu dianggap salah, dan itu banyak juga dalam Al-Quran memberikan arti salah yang berarti yang mendahului orang-orang tua kita yang hidup sebelum kita, itu juga benar disebut salah di dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 275, kalau tidak salah, Allah berfirman, "Man ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaqabalahu ma salaf." Bila orang-orang yang melakukan riba setelah datang nasihat kepada mereka untuk meninggalkan riba, maka keuntungan dulu yang dihasilkan karena praktek riba itu tidak apa-apa lagi, asalkan kemudian tidak mengulangi lagi. Itu ditimpakan masalah yang mendahulu seperti itu. Dan banyak di dalam ayat yang lainnya juga berkata tentang salaf secara lugawi artinya yang mendahului kita. Jadi tentu jika kita mengaku punya pendahulu itu benar. Sebuah kelompok juga punya para pendahulunya. Kemudian kalau salaf dilihat dari istilah, yaitu yang dimaksud dengan salaf itu 3 generasi yang mulia itu sahabat, tabi'in dan tabi'in. Nah, mereka ini kan orang-orang yang sangat mulia, yang keadilan dan kebersihannya itu sudah menjadi ijma ulama umat, dan juga mereka termasuk orang-orang yang tidak pernah tertuduh dengan perkara-perkara bid'ah, baik yang sampai mengeluarkan dari Islam maupun yang hanya kefasikan, itu tidak perlu yang seperti itu. Jadi maka siapapun bisa mengikuti mereka, para salaf ini, sejak atau sampai hari akhir. Itu salaf seperti itu. Yang dimaksud adalah 3 generasi itu. Nah, kemudian juga salaf bisa dilihat juga dari konteks qudwah, qudwah tauladan. Tauladan, suri tauladan, itu yang dimaksud ya tadi itu yang 3 kelompok
saya, yaitu para sahabat. Sumalatina yalaunakum, sumalatina yalaunakum, yalaunakum. Kemudian seterusnya itu tabi'in dan tabi'in. Nah ini dari kedua, jadi mereka orang yang atas untuk diikuti, untuk dicontohi seperti ini. Ya, itu pengertian daripada kedua, terutama tentu dari ajaran-ajarannya, dari paham-pahamnya, apakah itu berkaitan dengan usul maupun dengan muamalah-muamalatnya, itu orang yang paling tepat untuk ditauladani, untuk diikuti. Kemudian juga salaf ditinjau dari segi manhajnya. Jadi kalau salaf dilihat dari segi manhaj, tentu tidak dibatasi oleh tiga generasi ini. Siapapun yang dari kaum muslimin yang mengikuti jejak-jejak daripada tiga generasi yang mulia ini, dan siapapun mereka, maka mereka juga bisa dianggap sebagai salaf atau pengikut salaf. Nah itu sepintas mengenai tentang benci salaf. Ketika ada perubahan atau ada contoh yang perlu ditauladani, tentu kita juga harus konsisten meneladani daripada contoh tersebut. Tidak boleh kita kemudian mengaku-ngaku sebagai orang yang meneladani salaf, kemudian kita juga menisbahkan dirinya kepada salaf dengan sebutan salaf ini, tetapi dalam tindakan-tindakannya justru bertentangan dan tidak ada yang sesuai dengan amalan-amalan salaf. Maka tentu ini pembohong namanya, tentu ini orang-orang yang menipu karena ngaku sebagai salaf tetapi apa perbuatannya tidak sesuai dengan salaf. Untuk lebih jelasnya tentu kita tidak bisa menerangkan di forum ini secara panjang lebar, dan aku juga bisa kembali atau merujuk salah satunya kepada buku yang kita bedah sekarang ini tentang salafi, penggunaan salafus soleh. Di sini kita akan berbagai kebohongan dan kedustaan mengenai salafi ketika mengklaim dirinya sebagai salaf atau pengikut salaf. Itu tidak benar. Dari berbagai aspek, terutama dari usul tauhid dan akidahnya itu sangat bertentangan, tidak sesuai dengan klaim-klaim mereka maupun dalam hal-hal yang lain. Itu dijelaskan di buku ini, samping buku-buku yang sama menceritakan tentang salafi, dan ini pernah kita bedah dan saya ceritakan tentang salafi itu. Sebetulnya kita ingin, karena tujuannya ketika membedah buku maupun ketika mengadakan ceramah-ceramah itu intinya adalah dakwah. Intinya adalah untuk mengajak orang kembali kepada kebenaran. Tujuannya seperti itu, tidak ada maksud yang lain. Oleh karena itu, ketika kita membedah buku ini, sebetulnya orang yang menjadi objeknya itu kita undang untuk berdialog. Mudah-mudahan dengan dialog ini, dengan bedah ini membuat sadar, membuat mereka menjadi melek, lalu akhirnya kembali kepada jalan yang benar. Seperti itu tujuannya seperti itu. Tetapi tentu dari pengalaman yang sudah sejak tahun 2004 saya mengajak mereka untuk berdialog dan berdebat, mereka tidak pernah mau, malah justru memberikan seperti penetapan terhadap kita dengan berbagai gelar-gelar yang tidak benar, yang tidak ilmiah dan tidak terbukti semacam itu. Dan kemudian juga yang ingin saya sampaikan dan perlu ikhwan ketahui berkaitan dengan
sejenis itu akan tampak sebetulnya, akan tampak tentang kebutuhan mereka itu. Cuma kita ini kan sering berganjal ketika ada orang-orang yang selama ini divonis gugur, tetapi di satu sisi mereka juga melakukan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan ibadah yang tidak beda dengan kita pada umumnya, sehingga muncullah keraguan-keraguan, tidak yakin dan merasa takut kalau kita kemudian memvonis mereka sebagai orang-orang yang sebetulnya posisinya sudah sedemikian rupa. Itu yang menjadi ganjalan bagi kita. Sebetulnya tidak perlu itu, tidak perlu adanya keraguan disebabkan karena ada kegiatan-kegiatan mereka secara dominan yang tidak ada bedanya dengan umumnya kaum muslimin. Lalu kita bersikap dengan dia pun sebagaimana sikap kita dengan orang-orang yang beriman atau orang-orang yang imannya benar, dengan orang-orang yang asli imannya benar. Karena salah satu tujuan daripada berdakwah ini sebetulnya ya kita ini dan umat itu tahu dan bisa memposisikan orang yang sedang kita bicarakan statusnya sebagai apa, lalu disosialisasikan dalam hal perbuatannya. Kalau kelompok ini umpamanya sudah divonis sebagai kelompok yang sebetulnya berada di luar Islam, maka efeknya yang salah satunya kita tidak boleh sholat di belakang dia. Seperti itu sebetulnya. Artinya kalau kita sudah tahu, sudah nyata, sudah jelas tahu orang ini itu tidak boleh kita sholat di belakangnya, itu salah satu efek yang akan ditimbulkan daripada atau konsekuensi daripada pemeriksaan itu. Nah, kenapa saya katakan kelompok ini sudah seperti ini? Ya tentu kita memahami ya, kelompok ini termasuk kelompok yang dengan tegas ya, menolak atau menganggap orang-orang yang sudah nyata-nyata berhukum dengan selain hukum Allah itu adalah orang-orang muslim juga, orang-orang muslim juga. Ini kelompok ini seperti itu. Ini kan sebetulnya jelas bertentangan dengan akidah salaf, dengan tauhid salaf. Kelompok ini ketika menganggap orang yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah, kemudian tetap divonis sebagai orang muslim, ini bertentangan dengan akidah al-sunnah, dengan akidah para muwahhidin. Itu bertentangan. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena berhukum dengan selain hukum Allah ya, ini salah satunya adalah bentuk-bentuk kekafiran dan kemusyrikan yang secara jelas dan nyata. Itu bukan perkara-perkara yang tersembunyi, bukan perkara-perkara yang harus kita mendapat penjelasan dari orang-orang lain. Tidak perlu seperti itu perkara-perkara yang sudah boleh, sudah pasti. Nah, perkara-perkara ini itu tidak bisa dilakukan oleh seseorang dengan alasan